menjalankan agama itu bukan sekedar teori, bukan cuman bentuk-bentuk simbol-simbol, tapi sudah diaplikasikan dalam bentuk kehidupan. Pramilo, kalau kita kembali kepada ajaran Pancasila, di situ tidak kalimatnya Tuhan loh, tapi ketuhanan. Ayo kita cermati, ketuhanan, bukan Tuhan loh ya. Itu harus kita cerdas untuk melihat di situ fenomena itu. Kenapa para tokoh-tokoh dulu itu kok nggak Tuhan yang Maha Esa, tapi kok ketuhanan? Ya bunda, ya. Di pasal 1, di sila 1. Pancasila itu ada kalimat ketuhanan, bukan Tuhan yang Maha Esa, tapi ketuhanan yang Maha Esa. Ini perlu para pemangku kebijakan, orang-orang yang winasis itu menjelaskan dan mau membuka diri lah. Ayolah Sayek Saikopriyo, jangan gampang membunuh karakter dari banyak pihak lah. Tapi ayolah kita rangkul satu sama lain. Kita rangkul satu sama lain untuk satu tujuan bareng-bareng. Tujuannya ngemong Nuswantara ini menjadi bangsa yang gemah ripah loh jinawi toto tentrem kertorajo, seperti negara-negara yang sudah maju dan sudah menjalankan agama itu bukan sekedar teori, bukan cuman bentuk-bentuk simbol-simbol, tapi sudah diaplikasikan dalam bentuk kehidupan. Kurang lebih ngoten loh. Kurang lebih ngoten Mas Indra. Tuhan dengan berketuhanan itu bedanya apa? Pasti toh. Kalau ngomong Tuhan berarti kan cuman tujuan kalau pribadi saya mau kemana sih tujuan saya kan gitu loh. Tujuan kalau mau saya Surabaya, tapi kalau ini kan melingkupi kebangsaan gitu. Kenapa sampai leluhur kita, para winasis dulu, para tokoh kemerdekaan itu menerapkan kalimat ketuhanan itu ya itu tadi, karena beliau sadar, paham betul tentang ilmu filsafatnya di situ. Tujuan dari sekian banyak orang, ribuan, jutaan, bahkan ratusan juta ini dijak bareng-bareng Sayek Saikopriyo menuju satu tujuan, gitu loh. Kalau berketuhanan itu ya bareng-bareng menuju satu tujuan, gitu loh Mas Indra. Kalau cuma Tuhan, nah Tuhanku ya Tuhanku, Tuhanmu ya Tuhanmu, kan gitu kan? Bisa dipahami ya? Iya. Hidupku ya hidupku, hidupmu ya hidupmu. Tapi kalau sudah hidup bersama, hidup berada di kehidupan mereka bareng-bareng, satu bentuk keseluruhan ini menjadi satu gumulan atau satu kumpulan, satu bentuk untuk menuju yang namanya berbangsa dan bernegara itu tadi, beralih menjadi nama berketuhanan atau ketuhanan, gitu Mas Indra. Berarti intinya semua manusia ini memiliki Tuhan sendiri-sendiri. Betul, mempunyai hidup sendiri. Kalau ngomong Tuhanmu ya kudu ini ya, itu namanya justifikasi. Justifikasi. Semua hidup itu, setiap kehidupan kan ada kehidupan toh. Setiap bentuk kan ada kehidupan toh Mas. Nah, namanya kehidupan itu kan enggak mesti sama seperti tadi loh. Saya ceritakan satu bentuk tubuh, kehidupannya tangan ya mesti dari tangan disuruh jadi kaki ya enggak mungkin. Gitu. Kaki disuruh menjadi kepala ya udah enggak mungkin. Perut dijadikan disuruh menjadi kepala juga nggak mungkin. Kita harus menyadari itu gitu loh. Nah yang terjadi di bangsa ini, di negara ini, ya ngapunten, kita itu senantiasa memaksa. Yang tangan memaksa kepala supaya menjadi tangan, yang tangan dipaksa menjadi kaki, kan gitu kan? Siapa yang berkuasa di situ kan gitu kan? Nah ayolah, yang model-model begini ini ayo kita ubah lah, mindsetnya kita ubah lah. Makanya di situ, di sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Esa itu bukan satu loh, tapi menyatu loh, gitu loh.
Ini loh yang harus kita pahami. Nah, yang sekarang ini kenapa kok terjadi begini, kok masih dalam bisa dikatakan negara berkembang terus dalam kondisi sulit terus. Lah yang masih otot-ototan. Nggih mboten. Masih otot-ototan, yang kepala bersikukuh, kaki kamu harus jadi kepala. Kamu harus berlaku seperti kepala. Padahal kepala dan kaki itu punya tugas kewenangan masing-masing. Punya tugas dan kewenangan masing-masing. Itu sudah ajaran alam, ajaran luhur kita. Kalau kaki ya kaki, tangan ya tangan gitu loh. Kepala ya kepala. Tapi bentuk rangkaian dari kepala, tangan, badan, kaki, inilah yang namanya keutuhan paripurna gitu loh. Makanya di awal tadi saya sampaikan banyak orang yang berketuhanan tapi tidak paripurna. Betul. Gitu loh. Nah di situ gimana tujuan bisa teraih kalau ndak paripurna gitu loh. Lah sementara Cina, Jepang, gitu, Korea, negara-negara yang maju itu sudah paripurna gitu loh. Gitu loh. Itu yang terjadi dan ini yang harus kita sadari bareng gitu loh. Nggak bisa nggak kita sadari. Dan sampai kapan itu ya kembali kepada pribadi-pribadi, sampai kapan begini terus kan gitu kan. Dan di situ ajaran leluhur itu menyampaikan gitu loh. Patokannya hukumnya hukum rasa tadi gitu loh. Yang menjadi kunci dasarnya rasa digelar dalam bentuk perilaku. Makanya leluhur kita, bangsa ini, leluhur Nusantara itu menyampaikan bahasa simpel cipta rasa karsa karya gitu Mas Indra, kurang lebihnya begitu Mas Indra. Tuhan tadi kan tujuan, gitu. Bahwa semua manusia itu memiliki Tuhan sendiri-sendiri. Okay. Tanpa harus lewat agama, manusia bisa mencapai tujuan. Yo pasti toh. Pasti itu. Agama itu kan organisasi toh Mas. Label kan yang dinamakan suatu organisasi yang dilabeli namanya agama ini, agama itu, tata cara spiritual dengan tata cara begini-begini, setelah itu menjadi kesepakatan bareng, diakui bareng, dilabeli ini kan gitu kan. Itu kan bentuk perilaku sebenarnya kan. Gitu loh. Ya makanya kalau ada orang berkata agnosis, berkata ya sebenarnya semuanya itu bertuhan. Cuman tidak masuk dalam label gitu loh, tidak masuk dalam organisasi gitu loh. Ngapunten loh Mas, ini pemahaman yang harusnya kita pahami gitu loh. Jangan terus justifikasi gitu. Di situ letaknya. Makanya kita harus menyadari lah, ayo nyadari, sakujur awak seluruh badan ini punya tugas kewenangan masing-masing dan tidak perlu memaksakan, satu sama lain tidak perlu memaksakan karena sudah punya tugas dan kewenangan masing-masing tadi, disadari dan tidak disadari, gitu loh. Itu yang harus dipahami dan pemangku kebijakan pun harus gitu, entah itu pemangku agama, entah pemangku ini, pemangku itu harusnya paham akan itu gitu loh. Biar paripurna loh bahasanya gitu loh Mas Indra. Biar negara bangsa ini menjadi negara yang seperti kita harapkan bareng sesuai dengan arahan para leluhur yang namanya dadi bangsa kang gemah ripah loh jinawi tata tentrem kerta raharja itu tadi. Ngoten Mas Indra, kurang lebihnya gitu. Kalau Tuhan itu tujuan, kenapa ada dalil-dalil yang mengatakan bahwa manusia hidup wajib untuk menyembah Tuhan? Bagaimana pemahamannya? Lah iya, kan sudah saya sampaikan toh, wajib untuk menyembah Tuhan. Lah Tuhan itu siapa toh, kan sudah saya sampaikan si hidup tadi toh. Si hidup tadi loh. Tuhan itu hidup. Nek wong Jawa para leluhur Nusantara kuwi menyebutkan daya urip. Gitu loh. Nah kalau ada yang ngapunten ya, itu kan bahasa klaim toh sebenarnya. Bahasa klaim. Ya seperti sudah saya sampaikan awal-awal tadi pembicaraan kita kena propaganda tadi loh. Tanpa paripurna tadi loh. Karena memang nggak paripurna akhirnya ya bahasa itu sangat mudah disampaikan. Kalau sudah paripurna ya nggak mungkin lah bahasa itu disampaikan.
Gitu loh Mas Indra. Nah, ini titipan pertanyaan dari teman-teman. Nggih. Ada yang tanya, Kang Didik ini ajarannya apa? Gurunya siapa? Kalau mau berguru ke Kang Didik itu bagaimana caranya? Nah, monggo Kang. Oh, oke. Sebenarnya ini sesuatu yang berat ya saya sampaikan, tapi karena desak Pak Darsono dan Mas Indra. Ajaran Kang Didik ya apa to? Nek digelar wujudnya rasa ya, tapi kalau ngomong label ya, ini kan jenengan takon label Ya, takon label.